Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wala yafturuh, dan tidak batal apa puasa birikin tohirin dengan ludah, birikin dengan ludah tohirin yang suci, sorfin yang murni, tohirin yang suci, sorfin yang murni, ay khalisin artinya yang murni. Murni maksudnya tidak ada campuran benda lain, baik makanan, darah busi maksudnya, ataupun bercampur dengan ludah lain, ludah orang lain. Tidak ada campuran sama sekali, murni, betul-betul ludah kita sendiri. Maka hukumnya tidak batal. Ibadalah yang menelan siapa man, Masya Allah. Ibadalah yang menelan siapa manhu kepada ludah, yang menelan siapa manhu kepada ludah, min ma'danihi dari sumbernya ludah, min ma'danihi dari sumbernya ludah. Mana sumbernya ludah? Wahuwa adapun sumber ludah, wahuwa adapun sumber ludah, jami'ul fami ialah seluruh mulut. Semua bagian-bagian mulut ini disebut ma'danur riki, tempat di mana tempat di mana keluarnya ludah. Wah, Masya Allah. Mantap ya. Tapi kalau tidak masak bukan tin, kalian nggak makan. Di hidung sakit, tenggorokan sakit. Jadi catatannya, syarat untuk menelan ludah itu tidak batal, tidak membatalkan puasa. Yang pertama, kalau ludahnya itu suci. Yang kedua, harus murni, tidak bercampur dengan apapun. Memang betul-betul murni ludah. Yang ketiga, haruslah dari yang kita telan itu, yang kita telan adalah ludah yang masih ada di sumbernya ludah, yaitu di mulut. Kalau sudah di luar, tak boleh ditelan. Ludah yang sudah ada di luar tak boleh ditelan. Yang ada di dalam masih boleh ditelan asal ludah kita sendiri. Ludah orang lain tak boleh, yang bercampur dengan makanan lain juga tak boleh. Intinya harus murni dan harus masih ada di dalam mulut, tak boleh di luar mulut. Walau ba'da jam'ihi, tetap sah, tetap tak membatalkan puasa, walau ba'da jam'ihi, sekalipun setelah mengumpulkan ludah. Walaupun setelah mengumpulkan ludah, alal ashahih, menurut kaul ashah. Sekalipun ludahnya dikumpulkan misalnya, dikumpulkan baru ditelan. Apakah boleh? Boleh, tak masalah. Tapi kan jijik. Ya maksudnya ini kan bukan masalah jijik atau tidak, tapi kita yang membahas tentang hukum. Bagaimana hukumnya menelan ludah yang dikumpulkan banyak, itu kan kayak menelan air. Apakah boleh? Hukumnya boleh, tak membatalkan. Menurut al-ashah. Wa in kana, sekalipun ada apa mengumpulkan ludah, binahwi mustokan, ialah dengan semisal getah. Ialah dengan semisal getah. Jadi mengumpulkannya itu menggunakan getah. Maksudnya begini, kayak permen karet gitu loh. Permen karet yang sudah tidak ada manis-manisnya ya. Jadi misalnya kalian menelan makan permen karet yang sudah betul-betul tinggal karetnya tok, tidak ada manis-manisnya. Kan kalau permen karet itu kan berarti karet. Sehingga tak mungkin ada sesuatu yang kita telan dari permen karet tadi. Ini kan tak mungkin karena memang sudah tidak ada manis-manisnya. Atau sebagaimana kalian kayak getah. Getah itu kan tidak ada apa-apanya kan. Misalnya kalian sambil mengunyah getah, terkumpullah kemudian ludah tapi yang berasal dari getah tadi. Ludah tadi kan bercampur dengan getah, ya kan? Nelan itu apakah boleh-boleh, tak masalah. Paham? Yang penting ingat, bukan permen karet yang masih baru, masih banyak manis-manisnya itu, tidak. Maksudnya yang betul-betul murni,
getah atau permen karet yang memang betul-betul tinggal karetnya tok. Boleh, nggak masalah. Amma lawi batalaah. Seandainya menelan siapa man rikon kepada ludah, seandainya menelan siapa man rikon kepada ludah, ijtama'ah yang mengumpulkan siapa ijtama'ah yang terkumpul. Kalau ijtama'ah itu terkumpul, kalau jamaah mengumpulkan. Ijtama'ah yang terkumpul apa ludah, ijtama'ah yang terkumpul apa ludah bila fi'lin dengan tanpa perbuatan. Maksudnya terkumpul sendiri kita telan. Fala yadurruh maka tidak batal apa menelan maka tidak membatalkan apa menelan qat'an secara pasti. Kalau tadi menelan ludah dengan cara dikumpulkan itu tak membatalkan puasa, kan begitu. Sekalipun menggunakan getah atau menggunakan media, semisal getah. Bagaimana kalau misalnya kalau ludah tadi terkumpul tanpa disengaja, terkumpul sendiri, memang banyak ludahnya sehingga ditelan, apakah boleh? Boleh juga, tak masalah. Qat'an secara pasti. Menggunakan media saja itu tak membatalkan puasa, apalagi dengan terkumpul sendiri, lebih tidak apa-apa, qat'an secara pasti. Wa kharaja dan keluar wa kharaja dan keluar bitohirih dengan kata-kata at-tohir. Tadi kan ada kata-kata rikin tohirin, ludah yang suci. Dikecualikan dari syarat suci tadi itu al-mutanajjisuh apa ludah yang mutanajjis, ludah yang terkena najis. Al-mutanajjisuh apa ludah yang terkena najis. Terkena najis bidah widani lisatihi dengan semisal darah gusinya eman, dengan semisal darah gusinya eman. Fayafturu maka batal apa puasa bibatilahi sebab atau dengan menelan ludah. Bibatilahi dengan menelan ludah mutanajis. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa syaratnya itu harus suci. Bagaimana sekarang misalnya ludahnya itu sekarang najis. Misalnya contoh najisnya itu disebabkan oleh darah gusi. Apakah boleh menelan ludah yang najis ini? Hukumnya tak boleh. Puasanya batal. Wa in sofa sekalipun murni apa ludah. Wa in sofa sekalipun murni apa ludah. Sekalipun ludahnya tadi itu ludahnya ini najis ya. Ingat yang kita bahas sekarang adalah ludahnya itu najis tapi murni, sudah tidak ada warna merahnya, kuning pun tidak ada, kuning karena darah tidak ada, tapi najis karena mulut kita belum disucikan. Ingatlah ya, kalau misalnya gusi kita berdarah, maka setiap ludah yang keluar itu menjadi najis. Misalnya gusi berdarah, kemudian kita ludahkan sehingga sudah tidak ada darahnya, tapi mulut kita kan belum disucikan, otomatis ludah yang ada di dalam mulut itu menjadi najis. Bagaimana hukum menelan ludah yang sudah tidak ada darahnya tapi najis karena mulut kita najis? Hukumnya batal. Hukumnya batal. Bagaimana yang benar kalau misalnya kalian mulutnya berdarah, maka harus berkumur-kumur, pastikan tidak ada darah yang keluar dari mulut kita. Kalau begitu boleh menelan ludah sebagaimana biasa. Kalau belum kumur-kumur, maka mulutnya najis sehingga ludahnya juga najis. Kalau najis ditelan, maka batal puasanya. Jelas? Jelas. Walamnya boko sekalipun tidak tersisa fihi di dalam ludah. Sekalipun tidak tersisa fihi di dalam ludah atharun apa bekas darah maksudnya. Atharun apa bekas mutlakon secara mutlak atau mutlakon sama sekali. Mutlakon sama sekali, sekalipun tidak ada bekas darah sedikit pun tidak ada, apalagi banyak, sedikit pun tidak ada bekas darahnya, hanya saja ludah yang ada di dalam mulut kita itu najis, karena mulut kita najis, karena ya pasti batal puasanya, makanya kumur-kumur. Tapi nanti ada pengecualiannya, nanti akan saya jelaskan, ada pengecualiannya. Tapi untuk itu kesimpulan pertama itu seperti tadi. Kalau mulut kita najis, maka ludah kita najis. Kalau ludah kita najis, maka tak boleh ditelan. Sekalipun tidak ada darahnya. Karena najis.
Liannahu karena sungguhnya lama harumah ketika haram, lama harumah ketika haram, ibtila'uhu apa menelan ludah, ibtila'uhu apa menelan ludah, ditanajjusihi karena najisnya ludah, ditanajjusihi karena najisnya ludah, soroh maka jadi apa ludah, maka jadi apa ludah, bimanzilati ainin ajnabiyatin, ialah seperti benda lain, bimanzilati ainin ajnabiyatin, ialah seperti benda lain. Kalau ludah tadi alasannya begini, alasannya kenapa kok meskipun sudah tidak ada darahnya itu tetap tak boleh ditelan dengan alasan najis, karena alasannya begini. Karena kalau kita dilarang, diharamkan untuk menelan sesuatu yang najis, maka secara otomatis ludah yang sudah najis tadi itu dianggap benda lain, bukan ludah. Paham ya? Kalau kita di dalam hukum Islam itu kan kita dilarang untuk memakan sesuatu yang najis. Dilarangnya itu karena dia najis, bukan karena apa, tapi karena dia najis. Sekarang bagaimana hukum ludah yang sekarang sudah statusnya mutanajis atau menjadi najis karena darah tadi, sekalipun sudah tidak ada darahnya, maka juga tak boleh ditelan karena dianggap dia sudah bukan ludah, tapi benda najis. Ludah terkena najis, maka dia bukan ludah sekarang. Kalau ludah itu sudah najis, berarti bukan ludah. Akan tetapi benda najis. Karena dia benda najis, berarti karena dia bukan ludah, akan tapi dia itu benda najis, maka kalau kita menelan ludah yang najis ini, dianggap telah menelan benda lain yang selain ludah. Kayak makan biasa. Kayak makan biasa. Itu cara berpikirnya begitu. Kayak makan benda biasa, benda yang lain gitu, selain ludah. Sehingga membatalkan. Atau nelanin debu misalnya segini, batal. Karena benda lain yang diperbolehkan ditelan itu adalah ludah. Qala berkata, Syekhuna, siapa guru kita? Siapa guru kita? Siapa? Lupa dah. Siapa pengarang kitab Fathul Mu'in? Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin. Ingat kalian kapal Van der Wijk? Iya kan? Itu Zainuddin itu dah. Kalau kalian mau ingat pemeran kapal Van der Wijk, itu adalah Zainuddin. Sama dengan ini, tapi ini Al-Malibari. Gurunya Syekh Zainuddin siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Wa yadharu, dan jelas. Al-afu amman ibtala bidami lisatihi. Al-afu apa di makfu. Wa yadharu, ini menurut Syekhuna ya. Wa yadharu, dan jelas al-afu apa di makfu amman dari seseorang. Ubutuliyah berarti. Ubutuliyah yang diuji siapa man. Ubutuliyah yang diuji siapa man bidami lisatihi, dengan darah gusinya. Man, orang yang misalnya sering sekali mengeluarkan darah gusi, maka orang tersebut dimakfu. Artinya tak masalah meskipun menelan ludah yang najis. Boleh menelan ludah najis kalau memang gusinya itu sering berdarah. Standar dia itu dikatakan sering keluar darah gusi, bihaitsu la yumkinu, dengan sekiranya. Bihaitsu la yumkinu, bau apa ya? Bihaitsu la yumkinu, dengan sekiranya. Bihaitsu la yumkinu, dengan sekiranya tidak mungkin. Kepada eman al-ihtirazu apa menghindar. Al-ihtirazu apa menghindar, anhu dari darah gusi, anhu dari darah gusi. Menurut Syekhuna secara dohir, jelas kata Syekhuna, orang yang bau apa? Hah?
Di mana? Di bawah. Spiteng itu ya? Bukan apa? Bawang. Masa bau bawang? Iya. Oh. Karena dimasak apa memang baunya? Masya Allah. Dari tadi menyengat. Pedas karena cabai. Sekarang karena bawang. Bagaimana tidak besar pahalanya teman-teman ini? Lanjut ya. Jadi begini. Tadi kesimpulan pertama, hukum menelan ludah. Saya simpulkan ya. Oh, belum disimpulkan. Saya jelaskan yang ini dulu. Nanti saya simpulkan di akhir. Biar bagus nanti kesimpulannya. Jadi kalau menurut Syekhuna, katanya begini, orang yang memang sering mengeluarkan darah gusi, itu diperbolehkan untuk menelan darah gusi tadi. Ludah yang bercampur dengan darah gusi tadi diperbolehkan, tak masalah. Tapi dengan catatan, ada batasannya, dikatakan dia itu adalah mubtala bihi, orang yang memang teruji, memiliki penyakit keluar darah itu bagaimana yang dimakfu, dengan catatan batasannya itulah haruslah dia sekiranya tak mungkin untuk menghindar dari darah gusi tadi. Sedikit-sedikit keluar begitu. Kalau misalnya cuma sekarang keluar, nanti jam 5 keluar lagi, berhenti, nanti baru ngisa keluar lagi, itu belum dikatakan mubtala bihi. Masih bisa menghindar kan? Kalau keluar sekarang, berhenti sekarang juga. Cukup diludahkan beberapa kali hilang, atau kumur-kumur sekali hilang. Yang menjadi standar dia itu dimakfu atau ditoleransi untuk menelan ludahnya yang mutanajis tadi itu, kalau memang tak berhenti. Misalnya berhentinya sebentar, keluar lagi. Berhenti, keluar lagi. Begitu maka diperbolehkan untuk ditelan. Karena kalau tak mungkin kita menghindar untuk, misalnya seperti saya dari tadi kan ngomong sedikit-sedikit menelan ludah. Menelan ludah kan begitu kan ya. Kalau orang yang seperti ini kemudian tidak diperbolehkan untuk menelan ludah yang tercampur dengan darah gusi, maka akan masakoh, menyulitkan orang-orang. Jadi batasannya harus tak bisa dihindarkan. Kalau masih bisa dihindarkan, keluarnya masih beberapa jam setelahnya, maka tak boleh, tetap tak boleh. Dan kalau tak boleh berarti harus kumur-kumur baru bisa dimakfu. Kalau tak dimakfu, kalau tidak berkumur-kumur maka tak dimakfu. Baru tahu saya bau bawang seperti ini. Pokoknya saya sebentar saja ya. Nah, senang lah. Jadi ketidakhadiran guru itu kan bahagia, adalah kebahagiaan murid. Kalau ngajar sebentar itu kesenangan. Tak sampai bahagia tapi senang. Kalau saya bilang gak usah masuk libur dulu, senang. Kalau misalnya masuk tapi sebentar menjaga keistiqomahan, itu tidak begitu senang. Tak begitu senang. Masih masuk gitu kan. Kecuali kalau masuk dulu tanpa ada pemberitahuan, masuk dulu kemudian bilang, saya sebentar. Itu senang sekali. Senang. Kalau bilang sebentar, senang. Kok tahu Gus pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi. Waqala dan berkata badum siapa sebagian ulama. Dan berkata siapa sebagian ulama mata ibatalaah. Ketika menelanhu kepada ludah al-mubtala bihi siapa orang yang diuji. Al-mubtala siapa orang yang diuji bihi dengan darah gusi. Bihi dengan darah gusi ma'a ilmihi bersama taunya mubtala. Mubtala itu orang yang diuji ya. Bihi dengan ludah atau bihi dengan darah yang bercampur dengan ludah. Walaisa dan tidak ada
Walaisa dan tidak ada lahu ialah bagi mubtala anhu dari ludah. Punya kalian anhu ya? Kalau punya saya indah, tapi sudah saya rubah anhu. Ayatnya anhu dari ludah tidak ada buddun apa opsi. Maksudnya dia tidak memiliki opsi lain, harus misalnya. Fasaumuhu maka adapun puasanya puasanya mubtala intinya kalau misalnya memang mubtala, memang dia itu memiliki penyakit keluar darah atau gusinya, dia diperbolehkan untuk menelan ludah yang mutanajis tersebut. Begitu ya. Standarnya adalah memang tak bisa dihindari. Itu adalah kesimpulan dari Syekhuna tadi. Kesimpulan secara keseluruhan begini, hukum menelan ludah adalah boleh dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu adalah suci, yang kedua itu adalah murni tak bercampur dengan apapun, yang ketiga adalah harus ditelan di ludah yang ada di dalam mulut. Kalau di luar maka tak boleh. Itu ya. Sehingga dikecualikan dari batasan yang pertama, yakni harus suci adalah ludah yang sudah mutanajis. Ludah yang mutanajis hukumnya tak boleh ditelan. Kalau ditelan hukumnya batal puasanya. Sekalipun ludah yang mutanajis tadi itu murni, bersih. Ludah betul-betul ludah. Tapi mutanajis, hukumnya tak boleh ditelan. Kenapa alasannya tadi? Karena ludah yang mutanajis itu sudah dianggap benda lain. Karena benda lain tak boleh dimakan. Dianggap sudah bukan ludah. Tak boleh ditelan. Itu kesimpulannya. Yang penting 3 poin tadi itu harus diingat. Suci, yang kedua harus murni, yang ketiga harus memang berasal dari mulut. Masih ada di mulut maksudnya, bukan berasal di mulut. Masih ada di dalam mulut. Kalau yang sudah ada di luar mulut tak boleh. Habis sarfi al-mukhtaliti bi tahin akhara. Ini nada mau wallahu a'lam. Kan kalian paham kan kalau saya mau mengakhiri pengajian? Habis sarfi al-mukhtaliti bi tahin akhara. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.